Iya, tadi kemarin jam 2, sekarang kan jam 4-an ya, jadi agak adem. Udah, selamat sore teman-teman sekalian. Kami tadi baru selesai rapat internal mengenai Indonesia Darurat Judi Online. Tadi peserta rapatnya Pak Ketua OJK, Kominfo, Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Menko Polhukam, Pak Hadi, Pak Sekap, Pak Seknek, dan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden. Begitu. Jadi keputusannya adalah dalam 1 minggu ini akan dirumuskan langkah-langkah pembentukan semacam task force terpadu untuk pemberantasan judi online. Oh bukan, ini lebih kementerian lembaga nanti semuanya. Jadi lebih holistik. Itu udah sempat dibahas berapa bulan lalu, terus sekarang dirapatkan lagi. Apakah judi online-nya belum turun apa gimana, Pak? Bapak Presiden menjelaskan di awal bahwa ada keluhan-keluhan dari masyarakat kecil main judi online lagi. Menurut kamu gimana? Udah masih banyak kan? Nah justru itu kita udah jelasin juga ini langkah-langkahnya, maka kita harus tegas. Ya, karena kamu juga masih bilang masih banyak ya harus kita ya. Apa? Ya nanti apa dari mulai aparat penegak hukum, Kominfo, Pak OJK, karena urusannya rekening kan, keuangannya, OJK, PPATK dan sebagainya. Itu. Nanti tunggu Pak Presiden, kan ya penegakan hukum juga yang penting. Pak, dari Kominfo sendiri, apakah selama ini tindakan seperti take down situs dan lain-lain itu belum efektif? Ya bukan nggak efektif, tugas Kominfo cuma take down doang. Duitnya di mana? Ya kan, Pak OJK bisa blokir tuh rekening. Tapi ngebuka rekeningnya atau membekukan rekening kan nggak bisa, masih aparat penegak hukum, gitu loh. Jadi masih kerjanya tuh holistik gitu ya, komprehensif. Mbak, lihatin. Baik, saya menambahkan saja dari Pak Menkominfo tadi. Memang kalau di kami selama ini sudah bekerja erat dengan Menkominfo. Jadi langsung apabila menerima daftar dari rekening yang ditengarai akan digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online, kami langsung melakukan pemblokiran. Dan jumlahnya dalam beberapa bulan ini sudah mencapai 5.000 rekening. Ya. Tapi bukan berarti hal itu tidak efektif. Justru kami melihatnya bahwa itu adalah salah satu lapisan dari berbagai lapisan yang ada di dalam bisa dikatakan proses aktivitas dari judi online ini. Ada yang sifatnya tidak dilakukan di dalam negeri, ada yang lintas batas, ada juga yang dilakukannya tidak melalui rekening bank, ada juga yang memerlukan pendalaman dan penelusuran dari rekening bank termaksud apabila sudah dilakukan pemindahan buku dan lain-lain. Jadi lapisan-lapisan berikutnya ini harus juga diselesaikan sehingga tidak ada ruang-ruang kosong yang terus terjadi. Jadi bukan berarti yang sekarang dilakukan itu efektif atau tidak, tapi setelah itu apalagi, karena persoalan mendasarnya seperti kita lihat sendiri belum terselesaikan dengan menyeluruh. Saya rasa itu tambahan. Itu Pak dari rentang waktu bulan apa? Dari akhir tahun lalu. Dari tahun lalu sampai Maret kemarin. Pak, tadi dibahas juga nggak sih Pak data perputaran uangnya saat ini? Ada, kalau menurut PPATK sekitar 327 triliun perputaran uangnya ya. Apa? Rupiah. Emang kamu pakai mata uang apa? Rupiah. Di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Ya kan itu perputaran uang, omset. Itu udah besar sekali kan. Dan yang dirugikan rakyat kecil. Tahun ini aja tadi saya sudah sampaikan di awal rapat, 4 orang bunuh diri akibat judi online. Pak, kalau boleh tahu Pak, jadi kita negara ini harus serius lah. Ini peringatan, nanti seminggu lagi lihat aja ada langkah-langkah dramatis yang dilakukan. Tunggu aja. Kalau perlu ditangkap aja tuh bandar-bandarnya ya. Kutip kata Menkominfo, tangkap aja bandar-bandar judi online itu.
Loh ya pasti dong edukasinya, literasi digitalnya, emak-emak juga. Apa? Ya bahwa judi ini kan udah tindakan yang secara undang-undang kan ilegal. Jadi penguatan apa lagi? Yang penting langkahnya, ini langkah menyelesaikan ini secara efektif gitu loh. Karena kalau cuma satu lembaga, misalnya Kominfo doang, nggak bisa. Kalau produk kita cuma naik down doang, situsnya, blokir rekeningnya, OJK juga nggak bisa lebih lanjut, membukukan nggak bisa lagi gitu loh. Mesti aparat penegak hukum kan, kepolisian, kejaksaan, paham nggak maksudnya, Bu? Jadi makanya harus bersama semua kementerian lembaga, bukan yang nggak bisa, wewenangnya kan terbatas. Kominfo kan nggak bisa nangkep kamu, nggak bisa ditangkap. Bukan nggak efektif, harus dipertajam koordinasinya. Tadi bahasanya itu, mempertajam langkah-langkah koordinasi. Bahkan perputaran uangnya tadi 300 triliun. 327 tepatnya, tahun 2023. Rekening itu nilainya berapa Pak? Nah justru itu belum bisa dilihat tadi. Karena kan wewenang OJK kan untuk ngebuka rekening itu harus ada keputusan hukum. Jadi masih dibukukan ini. Masih dibuka. Belum tahu, nanti kita lihat. Ya nanti loh, presiden urusannya banyak. Ini kan bisa kita. Gitu. Ya, Menko Polhukam mungkin. Hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Pak, kemarin kan Pak Presiden sempat nyinggung di pencucian uang itu ada gaya baru di kripto. Justru itu, ini judi juga yang canggih-canggih pakai kripto, pakai apa, sama fenomena baru. Karena kita bilang ke Pak Presiden bahwa memang selalu teknologinya baru, dinamik apa ininya baru, jadi orang judi ditutup sini situ siap muncul lagi pakai nama lain gitu kan. Gitu. Dengan adanya acuan baru ini Pak, apakah pemerintah akan menerbitkan regulasi baru juga Pak? Tunggu ini selama seminggu ini mau Presiden perintah ke Menko Polhukam untuk mengkoordinasikan semuanya. Dalam waktu seminggu ini nanti ada langkah-langkah. Ada beberapa kementerian Pak berarti yang akan untuk Kenapa? Ya kalau yang terlihat kan tadi ada Pak Menko Polhukam, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, OJK, Menteri Keuangan, kami, Kominfo, terus sama Kemungkinan Kemenlu. harusnya Kemenlu nanti, Kementerian Luar Negeri, karena lobby-lobby, karena bandarnya kan di negara lain. Negaranya di ASEAN juga lah. Kamboja ya? Ya udah kamu yang nyebut gitu, jangan saya. Ya. Hah? Ya itu nanti kita belum bisa melototin satu-satu. Pokoknya kalau itu kamu aja yang nyebut ya, saya mengiyakan aja. Ya itu lagi dirumuskan dalam waktu 1 minggu tadi hasil putusan rapat itu. Ya, Oke. udah begitu aja dulu sementara. Apalagi 320 triliun itu termnya sampai kapan Pak? setahun sepanjang tahun 2023. Sepanjang tahun 2023. Ya. Kalau praktik pencucian uang itu mayoritas Pak? Nah itu kan macam-macam, bukan hanya dari judi online, dari tempat lain juga ada kan. Ya misalnya tambang ilegal atau gitu ya. Oh iya, yang lain-lain lah ya. Kita yang haram, yang halal-halal aja ya. Oke. Halal aja susah gimana haram ya kan. Yo udah. Kamu apa lagi? Ah, jangan. Hah? Enggak, ini kan gini loh, yang namanya online ini kan bukan judi offline. Kalau judi offline ada rumahnya, ada markasnya, ada tempatnya, ada locus delicti lah kalau kata Pak Jaksa Agung, iya kan? Ada tempatnya. Kalau judi offline, kalau judi online kan lintas batas, lintas negara. Kompas bisa, itu tadi sudah sampaikan di Kamboja. Termasuk beberapa usulan visa diperketat, apa. Begitu loh. Sampai tenang aja dulu kamu nih. Ntar minggu depan ada berita lagi ya. Begitu. Kamboja itu 90.000 orang Indonesia di sana. Dan saya sampaikan nggak ada penerbangan langsung Jakarta Phnom Penh. Lewatnya Thailand. Bilangnya mau piknik. Ya itulah ya.